Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Sabtu, akhir pekan, tanggal 11 Desember. Mari kita menyampaikan permohonan doa-doa kita, intensi kita kepada Tuhan. Saya mau bersyukur atas terkabulnya doa-doa kami. Dan juga berdoa untuk mereka-mereka yang lagi sakit. Secara khusus saya ingat Ibu Maria Magdalena ada gangguan mata, dan juga Pak Petrus Budi ada gangguan kaki, dan juga teman-teman lain yang lagi sakit. Saya ingat ponakan kami, Pepeng, Saudari Cynthia Marianova, tante saya Suster Karista, Pak Hari Wana, Ibu Evelyn, Ibu Eli, Ibu Sylvia, dan juga saudari sepupu kami, adik Gradiana Jia, Ibu Siska, dan Ibu Siodewi Alan. Marilah kita mempersembahkan mereka semua kepada Tuhan, dan semoga Tuhan menjamah mereka semua, dan kalau boleh mengalami kesembuhan. Kita juga berdoa untuk grup-grup rohani. Saya selalu merasa gembira dengan grup-grup rohani. Begitu banyak tawaran yang menarik di sana. Banyak yang memberi renungan, para pastor, bruder, suster, frater, para awam, kemudian membacakan firman Tuhan untuk kita, dan juga ada inspirasi-inspirasi yang menarik lewat grup-grup rohani ini. Mudah-mudahan mereka setia mendengarkannya, juga mengalami kekuatan iman dan pembaruan hidup. Juga kita berdoa untuk para penderma. Penderma bukan berarti hanya untuk memikirkan tentang uang atau barang-barang, tetapi penderma di sini juga adalah mereka-mereka yang selalu mendoakan kita. Ada orang yang hanya berpikir bahwa penderma adalah mereka yang memberikan uang, memberikan barang-barang material. Bukan. Penderma berarti juga mereka yang memberikan dirinya untuk membantu sesama, mengorbankan diri untuk membantu sesama, entah dengan doa-doa, tutur kata. Kalau ada bantuan material ya syukurlah. Tetapi yang paling penting bagaimana kita saling mendoakan. Mereka-mereka itu adalah penderma kita, pendonor kita dalam hal-hal rohani, dalam hal-hal kesehatan atau macam-macam. Dan saya ingat mereka-mereka yang membantu kami di komunitas ini dengan doa-doa mereka setiap hari. Orang tua kami, orang tua dari para novis yang juga selalu mendoakan anak-anak mereka di sini atau dengan nasihat-nasihat mereka. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka semua, dan mereka juga mengalami kesehatan jiwa raga. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita memulai misa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan ikut ambil bagian secara jasmani atau secara rohani lewat misa ini dalam Ekaristi nanti, kita mohon ampun dari Tuhan atas segala kekurangan dan dosa kita, entah sadar atau tidak sadar. Kita mohon belas kasihan Tuhan mengampuni semuanya, agar kita layak merayakan misa ini. Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami telah berdosa terhadap Engkau. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau menerbitkan cahaya kemuliaan-Mu dalam hati kami. Semoga pada saat kedatangan Putra-Mu, kami setia menjadi putra-putri cahaya kasih-Mu,
dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Putra Sirak. Dahulu kala tampillah Nabi Elia bagaikan api. Perkataannya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mujizatmu. Siapa dapat menegakkan diri sama dengan Dikau? Dalam olak angin berapi engkau diangkat. Dalam kereta dengan kuda berapi, engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan untuk meredahkan kemurkaan sebelum meletus, untuk mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat engkau dan yang meninggal dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar, bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Refrain. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan sesungguhnya hadir selalu di tengah kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mengawali Injil hari ini, para murid Yesus bertanya kepada Yesus, katanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Lalu Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang
dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia. Nabi Elia sudah meninggal dunia. Tetapi tingkah laku Nabi Elia ini diikuti oleh orang baru yang Yesus katakan di sini, atau para murid sendiri juga memberi kesimpulan, yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Kemiripan dari kedua orang ini, Elia yang itu Nabi Elia, dialah orang yang pertama memberi nubuat tentang kedatangan Tuhan, dan dia omong berapi-api, omong tentang kedatangan Mesias. Dan para murid sudah mendengar bahwa Mesias akan datang. Dan mereka juga dengar dari para ahli Taurat bahwa sebelum Mesias datang, Elia harus datang dulu. Dan Elias yang bicarakan di sini, Elia yang bicarakan di sini sesungguhnya orang yang menjiwai kehidupan Nabi Elia. Dan kalau kita perhatikan tingkah laku dari Yohanes Pemandi, tingkah lakunya persis seperti tingkah laku dari Nabi Elia. Dan orang yang tidak berani, orang yang sangat berani. Dan dialah justru orang yang menyiapkan jalan untuk kedatangan Kristus. Dan dia berdiri, wartakan pertobatan, karena Mesias akan datang. Dan Yesus ngomong tentang orang ini. Dia katakan, dia sudah datang, tetapi orang tidak mengerti, tidak tahu dia itu. Dan memang kedatangan Yohanes Pemandi ini, dia tidak mewartakan bahwa inilah Eli baru. Tidak. Tetapi dia juga tinggal di padang, makan belalang, minum madu, hutan. Dan dia justru mempersiapkan, dan orang tidak tahu tentang dia. Tapi kemudian orang pelan-pelan mengerti. Seperti para murid mereka katakan di sini, pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ya. Kemudian ngomong tentang Yesus Kristus. Ya, Yesus itu juga sudah ada. Tetapi orang tidak mengerti. Mengapa? Seperti Injil kemarin. Yesus makan bersama orang miskin, orang pemungut pajak, dan orang Farisi. Katakan, lihat dia itu pelahap, pemabuk, tinggal bersama orang pendosa. Orang tidak mengerti ternyata itu Yesus yang merangkul semua orang. Orang yang berdosa diampuni, orang sakit dirangkul, orang yang diasingkan dia dekati mereka. Itulah, tapi orang tidak mengerti. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus katakan dia sudah ada dan Tuhan selalu hadir di tengah kita. Itulah hakikat Tuhan. Tuhan hadir di tengah kita. Di saat Tuhan sudah menciptakan kita, di saat itu juga Tuhan ada bersama kita. Roh Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Sewaktu kita diciptakan, asal kita dari tanah liat, dibuat tetapi tetap mati. Tapi di saat Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam diri setiap yang diciptakan, mereka hidup. Mereka hidup karena roh Tuhan. Tuhan selalu hadir di tengah kita. Marilah saudara-saudara yang terkasih, sadarlah selalu bahwa Tuhan selalu ada di tengah kita. Yesus Kristus selalu ada bersama kita. Roh Kudus selalu ada bersama kita. Sebab kita selalu sadar akan hal itu dan selalu mengundang mereka untuk membantu kita. Berkomunikasilah dengan mereka selalu. Siapa yang selalu berkomunikasi pasti imannya akan teguh dan tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami mengharap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah roti dan anggur ini. Semoga karya penebusan-Mu menguruskan umat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami memakan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta semua rohaniwan dan umat-umat kesayangan-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami pada hari ini. Mereka-mereka yang sakit ya Tuhan, baik yang nama-namanya sudah disebutkan maupun begitu banyak teman kami, anggota keluarga kami yang juga sakit. Ada mungkin banyak teman-teman yang mendengarkan, mengikuti misa ini juga punya intensi untuk mereka yang sakit. Tuhan, dengarkanlah semuanya dan jamahlah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan. Semoga jamahan-Mu mendatangkan kekuatan dan kalau boleh kesembuhan. Dan juga berkatilah semua grup-grup rohani di mana saja mereka berada, apa saja nama-nama mereka, yang selalu menawarkan firman-Mu kepada siapa saja lewat sosial media. Dan berkatilah semua owner, admin semuanya. Semoga mereka tetap mewartakan firman-Mu dengan penuh setia. Dan semoga renungan-renungan yang disampaikan juga menyentuh hati banyak orang, sehingga Tuhan hidup di dalam hati semua orang. Dan berkatilah semua pendoa kami, mereka-mereka yang selalu menasihati kami, membantu kami dengan cara mereka masing-masing. Semoga kebaikan mereka selalu diberkati ya Tuhan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi
bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kuberikan kepadamu, damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudari kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang akan menyambutnya, baik secara jasmani maupun rohani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu, baik secara jasmani maupun secara rohani, tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena kasih sayang-Mu. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai hidup kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas sakramen yang telah kami sambut, baik secara jasmani maupun rohani.
Bersihkanlah hati dan budi kami dalam menyambut kedatangan kembali Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami, intensi kami pada misa ini, hari ini. Baik yang dibacakan nama-nama, maupun begitu banyak yang kami doakan, yang tidak sempat kami bacakan nama mereka. Tuhan, Engkau mengetahui siapa-siapa saja yang membutuhkan doa-doa kami. Karena itu ya Tuhan, jamahlah mereka semua. Baik yang sakit maupun grup-grup rohani, bapak-bapak penderma, ibu-ibu penderma, dan semua penderma kami yang selalu mendoakan kami, yang selalu menasihati kami, yang selalu memberi diri untuk melayani membantu kami. Tuhan, dengarkanlah semuanya dan berilah mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam tugas. Semua doa ini ya Tuhan kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Marilah kita pulang dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.